Isa, inni mutawaffika. Inni mutawaffika. Sesungguhnya aku mengambilmu di sini. Mengambilmu dan mengangkatmu. Wa rafi'uka, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku. Wa mutahhiruka, dan menyucikanmu minal ladzina kafaru, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Wa mutahhiruka, dan menyucikanmu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu fawqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Tsumma, kemudian, ilayya, kepadaku, arjukum, kalian kembalikan, fahkumu, maka aku putuskan, bainakum, antara kalian, fima kuntum, tentang apa yang ada pada kamu, fihi takhtalifun, yang kamu perselisihkan. Nah, di sini ada kata ya Isa ini mutawaffika. Mutawaffika di sini mengambil ya. Allah ambil atau angkat di sisiku. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Jadi wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Di ayat lain dikatakan wa ma qataluhu, ada, dan Isa itu enggak dibunuh. Wa ma salabuhu, enggak disalib, walakin syubiha lahum, tapi diserupakan dengan seorang. Itu di Quran yang ayat yang lainnya. Jadi barafa Allah yadayhi. Jadi Allah mengangkatnya dan menempatkannya di sisi Allah SWT. Jadi kalau misalkan ada satu keyakinan yang lain yang bilang Isa sudah wafat, enggak ya. Enggak wafat tapi diambil ke langit. Itu ya. Ini ayatnya. Kemudian inna masala'in Isa indallah kama masali Adam. Penciptaan Allah itu, penciptaan Isa itu seperti Adam. Bahkan Adam lebih ekstrim daripada Isa. Kalau Adam kan nggak punya bapak ibu. Kalau Isa cuma nggak punya ayah aja. Kan? Di antara mereka orang-orang ahlu kitab menempatkan Isa sebagai Tuhan, ya. Karena Isa bisa meniupkan ruh yang menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang sakit. Sifat-sifat Tuhan ada di Isa. Ya, tapi kemudian dibantah oleh Islam sendiri. Isa katanya kan nggak ada bapaknya gitu kan. Allah nggak ada bapaknya. Tapi dibantah oleh Islam bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Isa dilahirkan dari rahim Maryam. Sehingga nggak sah dikatakan sebagai Tuhan. Maka ciri yang disebut dengan berhak disebut Tuhan itu adalah terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Qul, katakanlah Allahu Ahad. Allah itu harus satu gitu. Hakikat satu itu adalah tidak bergantung atau membutuhkan yang lain, satu itu. Gitu kan? Satunya pulpen membutuhkan tutup, isi, dan batang, gitu kan? Satunya spidol juga sama, satunya komputer, satu membutuhkan ada di situ keyboardnya, ada layarnya LCD, gitu kan, dan seterusnya. Satu sistem ya. Nah, jadi Allah itu satunya tidak membutuhkan yang lain, gitu ya. Kalau kita membutuhkan yang lain, gitu kan. Nah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Nah, apakah Isa tempat bergantung? Enggak.
Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sebanding dengan dia. Nah, itulah kriteria yang saya anggap sebagai Tuhan. Allah SWT lah yang berhak disebut Tuhan itu. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, harus fa'lam, harus dipelajari dulu supaya menjadikan sebuah keyakinan bagi kita. Nah, maka kemudian tentulah wajib buat kita untuk mempelajari akidah Islam. Ya, qawaidul iman, itu kan akidatul awam. Itu sifat 20, mustahilnya, jaiznya, total dan seterusnya. Ya, oke. Baik, itu saja mungkin tadabbur kita. Inna hadzalah wal qaswa, ini adalah kisah yang benar. Wa min ilahin illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Baik, selesai kita masuk ke ini. Kelihatan, Bu? Idgham. Kelihatan, Bu? Terlihat, Ustaz. Okay. Sekarang kita masuk ke idgham ya. Kemarin kalau salah kita sudah ikhfa ya, bukan idgham ya? Ikhfa ya? Bukan ikhfa ya? Idgham sudah kan? Belum? Kemarin terakhir ikhfa. Ikhfa ya. Nah, jadi ikhfa inilah kemudian sekarang kan kita akan apa? Semuan tujuin. Oke. Nah, ini masuk ke iqlab apa ikhfa ya? Kemarin ikhfa udah ya? Tapi kita akan bahas lagi ikhfa di sini. Ikhfa hakiki ya. Oke. Oke, sebelum ke sini saya ingin ke sini dulu, Bu. Sebentar saya share konsep tentang ikhfa. Mohon maaf, saya stop share dulu. Supaya lebih enak. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Pak Ustaz. Terlihat, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, kita gedein. Oke ya. Al-ikhfa ta'rifuhu, pengertiannya lughatun bahasa as-sitru. As-sitru itu menutup. Itu bahasa itu menutup, ya kan? Jadi samar-samar lah kalau orang bilang. Di sini dikatakan as-sitru. Istilahan menurut istilahnya an-nutqu al-harfu bisifati bainal idhar wal idgham. An-nutqu ini mengucapkan huruf bisifati bainal idhar wal idgham, dengan sifat antara idhar dan idgham. Arin, yang sepi, yang enggak ada, minat tasydid ma'a baqail gunnah, istilah dengan sisa gunnah, pakai gunnah gitu maksudnya, fil harfil awal, di huruf awal, hurufnya shad, za, tha, kaf dan seterusnya. Contohnya nun sukun ketemu qaf yang jadi arin minat tasydid ma'a baqail gunnah fi huruf awal. Huruf awal itu huruf mana? Huruf awal itu nun sukunnya yang ko ya, yang ko gitu. Kemudian apa perbedaan antara idgham dan ikhfa? Kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu sini. Ini nun sukun ya. Terang nih. Oke. Al-idgham, al-ikhfa hakiki ya. Fihi tasydid. Yang pertama, kalau idgham itu ada tasydidnya. Tapi ikhfa hakiki la tasydid fihi mutlaq. Tidak ada tasydid secara mutlak.